Selamat pagi semuanya. Saudara, pagi hari ini saya ingin berbagi renungan masih berkaitan tentang iman. Dan sebagai pengantar dari renungan ini, mari kita baca kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Renungan ini sendiri merupakan renungan dari saudara seiman kita, saudara Marco Wani, dan saya merasa bahwa renungan ini begitu indah dan ingin saya bagikan kepada kita semua. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu jadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk perbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan mata. Setelah beberapa waktu yang lalu, saya berbicara tentang iman yang diambil dari kisah dalam Injil Tuhan. Dan sekarang saya ingin berbicara tentang iman yang berkaitan dengan bertekun dan penderitaan. Salah satu pertanyaan terbesar juga mengenai iman seorang Kristen adalah bukan masalah ada atau tidaknya Allah, tetapi orang ateis juga sering mempertanyakan, jika benar Allah itu ada, lalu mengapa penderitaan itu dialami oleh umat manusia? Jika benar Allah itu ada, lalu mengapa ketidakadilan itu masih sering terjadi? Jika benar Allah itu ada, mengapa bencana alam terjadi? Mengapa wabah penyakit terjadi? Saudara, lalu muncullah paham yang disebut dengan agnostik. Ini berbeda dengan gnostik. Agnostik berbicara seperti ini. Allah itu ada, mereka percaya Allah ada. Tetapi Allah berhenti berkarya setelah mencipta.
Jadi dia membiarkan segala sesuatu itu berlangsung sesuai dengan apa yang telah diciptakan. Manusia akan hidup, setelah diciptakan akan hidup dalam pertarungan melawan dosa atau pertarungan melawan iman kepada Allah. Tapi Allah berdiam diri di surga dan hanya melihat. Atau ada umat Kristen lainnya yang berpikir lebih jauh sedikit, agnostis plus, dia katakan Allah berhenti bekerja setelah Kristus naik ke surga. Seperti itu. Ini berkaitan karena tidak bisa menjawab pertanyaan, jika Allah ada, mengapa banyak penderitaan? Saudara, kitab Ibrani pasukan barusan kita baca sebetulnya sudah bisa menjawab mengapa penderitaan itu ada. Secara umum sebetulnya sudah bisa menjawab. Di sana diperumpamakan dengan analogi tentang anak dan orang tua. Bagaimana seorang bapa menghajar anaknya. Penderitaan dilambangkan sebagai hajaran seorang tua kepada anak. Anak harus mendapatkan ganjaran tertentu, ajaran tertentu, supaya dia tetap bisa hidup lurus. Seperti ini dalam ayat Ibrani pasal 12 ayat 6. Tetapi yang paling menarik di sana, hal itu dilakukan Allah hanya kepada orang yang dikasihinya, dan dilakukan hanya kepada orang yang diakui sebagai anak. Sebetulnya secara umum kita sudah dapatkan gambarannya bagaimana sikap Allah terhadap penderitaan umat manusia. Mengapa dalam tanda kutip sepertinya dia membiarkan penderitaan itu terjadi kepada umat manusia. Seperti yang tadi saya katakan di awal renungan ini, saya ingin membagikan bahan pikiran dari saudara Mark E. Copeland yang berbicara tentang penderitaan. Dalam satu renungannya dia tuliskan masalah dari penderitaan. Mengapa Allah membiarkannya? Dan dia memberikan beberapa poin. Jadi mungkin perlu kita pertimbangkan. Poin yang pertama berbicara seperti ini. Dikatakan penderitaan diperbolehkan oleh Allah untuk menjauhkan daya tarik dunia. Penderitaan diperbolehkan oleh Allah untuk menjauhkan daya tarik dunia. Saudara, Alkitab telah mengajarkan kepada kita kalau kita ini, orang Kristen ini hanyalah musafir sebetulnya. Hanyalah pengembara. Bila kita perhatikan dalam 1 Petrus 2 ayat 11, mari kita buka. 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Dituliskan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di sini dibicarakan tentang kita sebagai pendatang atau perantau. Rumah kita ini bukan di bumi. Tuhan janjikan rumah kita bukan di sini. Di sini kita hanya sebagai pengembara, di sini kita hanya sebagai musafir. Kita tidak direncanakan untuk berdiam di bumi ini. Mari kita perhatikan juga kitab Ibrani pasal 13 ayat 14. Ibrani pasal 13 ayat 14 dikatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Ayat yang senada bisa kita lihat juga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan ayat 5. Tapi pada intinya seperti ini. Seharusnya dunia tidak menarik buat kita. Kita hanyalah pengembara di dunia ini. Sama seperti umat Israel 40 tahun di padang gurun. Tempat mereka bukanlah padang gurun, tetapi tanah Kanaan. Allah tidak merencanakan mereka untuk berdiam di padang gurun, sama seperti Allah tidak merencanakan kita untuk berdiam di dunia ini. Allah telah berjanji menyediakan bagi kita tempat yang kekal di surga. Jadi,
Kita harus memandang diri kita tidak terikat kepada dunia ini, tidak terikat dengan dunia yang terasa begitu nikmat dan terasa begitu menarik perhatian kita. Penderitaan seharusnya membuat kita tidak merasa nyaman di dunia. Penderitaan seharusnya membuat kita memandang jauh ke depan. Saya menderita di tempat ini. Oke. Tapi Tuhan berjanji, suatu saat tempat yang membuat saya menderita ini akan saya tinggalkan dan saya akan pergi ke tempat yang lebih nyaman seperti yang Dia janjikan. Bahaya sekali saudara apabila kita merasa nikmat tinggal di dunia. Ini berbahaya. Kita akan terikat. Dan mungkin kita akan menjadi sama dengan dunia. Dan kita tidak pernah merasa perlu untuk meninggalkan dunia ini. Lebih baik kita terikat dengan dunia ini. Dan kita tidak pernah merasa ingin meninggalkan dunia dan pergi ke surga. Dulu ada ucapan, bukan ucapan bijaksana sebetulnya, mungkin ucapan main-main di kalangan muda. Katakanlah, muda suka-suka, tua kaya, mati masuk surga. Ini biasanya ucapan anak muda ya, kalau misalnya diurangkan. Muda suka-suka, tua kaya, mati masuk surga. Tapi sebetulnya kenyataannya tidak seperti itu. Saya percaya di titik tertentu dalam setiap hidup manusia, dia pasti mulai memikirkan akhir dari hidupnya. Menurut survei, biasanya dimulai usia 40 tahun. Biasanya, ini rata-rata survei, kemana saya setelah saya tua, meninggal, masuk apa? Ini di kalangan orang beragama khususnya. Sebetulnya kita ngerti bahwa dunia ini tidak selamanya akan bisa kita nikmati. Nah, saudara, penderitaan yang kita alami sebetulnya mencegah kita untuk tidak memiliki paham seperti itu. Poin yang kedua yang dikatakan oleh saudara Mark Twain ini, dikatakan bahwa penderitaan itu akan membawa hal yang terbaik muncul keluar dari diri kita. Penderitaan akan membawakan hal yang terbaik muncul keluar dari diri kita. Ketika saya masih sering terlibat dalam olahraga basket, masih sering, bukan itu juga di basket, mungkin mengerti, ataupun olahraga lainnya. Apabila sedang cedera, misalnya cedera kaki, jadi membuat tidak lebih luasa, biasanya kemampuan lainnya jadi lebih menonjol. Itu saya perhatikan dari teman-teman saya dan dari saya sendiri. Bila kaki saya kesleo, biasanya kemampuan menembak saya menjadi lebih baik. Demikian juga manusia. Penderitaan biasanya membuat dia lebih berjuang. Kadang-kadang penderitaan lebih membuat dia bisa melihat sisi lain dari kehidupan ini. Saya percaya orang-orang seperti Lung Xiu Liong, karena tidak tahan menderitalah, makanya dia melihat sisi lain dari kesuksesan. Dia bergerak dari ketidaksuksesan, dari kemiskinan, menuju kesuksesan. Tapi saya percaya karena penderitaan yang dia alami, dia tidak mau hidupnya tetap menyapu jalan. Apabila sudah membaca biografi dari Lin Xiu Liong, dia memulai karirnya di Indonesia itu dengan menyapu jalan. Sebelum akhirnya membuka toko. Seperti itu. Tapi saya percaya, kemiskinan yang dialami, penderitaan yang dialami dari menyapu jalan, itu yang membuat dia melihat sesuatu yang lain. Saya harus keluar dari penderitaan ini. Demikian juga seorang Kristen. Kita sebetulnya menderita di dalam dosa. Kita melihat bahwa dosa tidak membawa kemana-mana, kecuali penderitaan yang kekal di ujung hidup kita. Tetapi kemudian kita melihat ada tawaran dari Kristus.
keselamatan. Akhirnya kita mengambil pilihan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kita sadar kita tidak mau terjebak dalam penderitaan dosa. Kita bergerak keluar dari dosa. Otomatis kita mengambil pilihan yang terbaik. Poin yang ketiga dikatakan seperti ini. Penderitaan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Dalam hal ini rohani. Saudara, mungkin kita ingat kisah Ayub. Bagaimana kisah itu dimulai dengan diskusi Allah dan setan. Bagaimana setan meminta izin kepada Allah untuk menguji iman Ayub. Dia membuat Ayub menderita. Tetapi dia kecelek. Dia selama ini berpikir bahwa karena dia memiliki berkat yang luar biasa, Ayub memiliki berkat yang luar biasa. Sepertinya dijaga oleh Allah. Makanya Ayub tetap taat kepada Allah. Ternyata dia salah. Iman Ayub tidak tergantung dari apa yang dia miliki. Dan akhirnya dia menghadapi penderitaan yang begitu hebat. Hartanya semua diambil, anak-anaknya semua diambil, bahkan istrinya mendorong dia untuk mengutuki Allah. Kalau kita perhatikan kitab Ayub pasal 1, 2, dan 3, kita akan lihat di sana. Tetapi pada saat itu, hal yang terbaik muncul dari Ayub. Dia katakan, mengapa kita mau menerima hal yang baik saja dari Allah, sedangkan hal yang buruk tidak mau saya terima. Dengan cara demikian, dia telah mematahkan kekuatan iblis. Dia tidak mau tunduk kepada musuh Allah. Penderitaan menjadi jalan bagi kita untuk melawan si jahat. Bila kita bisa bertahan di dalamnya dan tetap setia kepada Allah. Di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Kalau kita perhatikan satu perikop dalam 1 kitab Petrus pasal 2 itu berbicara tentang bagaimana bertekun dalam penderitaan, menghadapi aniaya. Kemungkinan besar aniaya yang dihadapi ini dari orang-orang yang menolak Allah dan menolak Kristus. Banyak orang menganggap iman, kepercayaan kepada Kristus itu adalah kebodohan. Dan dalam penderitaan, kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa mereka lah yang bodoh sebetulnya. Saya yang bijaksana. Saudara, selalu berkali-kali saya bagikan bahwa hidup dalam dunia ini seharusnya tidak mungkin merupakan hidup yang nikmat. Mengapa? Karena kita berbeda. Beberapa waktu yang lalu Saudara Daud telah mengajarkan kepada kita tentang godaan dalam kitab Matius 4 yang dilangsungkan oleh iblis terhadap Kristus. Dalam satu ayat di sana dikatakan bahwa iblis adalah penguasa dunia karena Allah telah memberikan kuasa kepadanya. Dalam bagian-bagian lain memang dikatakan dia adalah penguasa dunia. Sebetulnya, logikanya, apabila kita merasa nikmat hidup di dalam dunia ini, kemungkinan besar kita adalah bagian dari penguasa dunia tersebut. Kita adalah bagian dari kekuasaan penguasa dunia tersebut. Kita adalah bagian dari kerajaan penguasa dunia tersebut. Kemungkinan besar. Tetapi apabila kita musuh dari penguasa dunia tersebut, sebenarnya logikanya kita akan mengalami penderitaan. Karena kita bukan hanya menjadi minoritas
dari dunia ini, bukan hanya itu, tetapi juga musuh. Karena kalau kita perhatikan kitab Yohanes pasal 17, di sana dikatakan dunia membenci kita. Bagaimana hidup nikmat di tengah dunia yang membenci kita? Seharusnya penderitaan menyatakan hal itu. Penderitaan membuktikan bahwa kita memang hidup sebagai orang yang dibenci oleh dunia. Sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita lebih mudah untuk lebur dalam dunia. Karena kita tidak mau mengambil sikap sebagai orang yang bertentangan dengan dunia. Poin yang keempat dikatakan seperti ini. Penderitaan itu membuat kita menjadi orang yang menghargai, apresiatif. Orang dikatakan tidak akan menghargai kesehatan sebelum dia merasakan sakit. Mudah-mudahan semuanya sama ya. Mudah-mudahan kita memang merasakan bahwa kesehatan itu hal yang baik ketika kita merasa sakit. Atau jangan-jangan ketika kita sakit pun kita tidak merasakan kesehatan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tapi sebetulnya kalau kita mau sadar, kita baru menghargai sehat apabila kita sakit. Sama. Kesenangan pun baru akan kita hargai apabila kita merasa menderita. Beberapa dari kita mungkin, maaf, ada yang sudah yatim piatu. Tapi mungkin ada yang baru ini ya, masih ada yang lengkap. Tapi saudara, perhatikanlah, nanti pada saatnya, kemungkinan besar kita baru akan benar-benar merasa menghargai orang tua kita ketika mereka tidak ada. Kita akan merindukan mereka ketika mereka sudah tidak ada. Itu manusiawi sebetulnya. Sama seperti penderitaan yang kita alami sebagai seorang Kristen. Surga akan terasa nikmat sekali karena penderitaan yang kita alami sekarang. Nafas akan kita hargai sekali apabila Anda seorang yang memiliki penyakit asma. Beberapa waktu lalu dalam khotbah, dalam renungan, selalu saya katakan ini, kehidupan kita hargai atau tidak itu tergantung sebetulnya dari malam hari. Malam hari apakah sebelum tidur kita berdoa atau tidak? Atau di pagi hari, apakah ketika kita bangun kita berdoa, mengucap syukur atau tidak? Kita selalu tidur dengan pikiran bahwa besok pasti bangun. Ini hal yang salah. Akhirnya apa? Setiap helaan nafas tidak kita hargai. Ketika bangun tidur pun kita merasa itu adalah hak kita. Padahal sebetulnya dalam keadaan tidur 1001 cara bisa terjadi kepada kita yang membuat kita berhenti bernafas. Saudara mungkin ada yang sudah pernah mendengar penyakit sleep apnea. Itu sebetulnya nafas kita berhenti. Dan ini terjadi biasanya kepada orang-orang yang mendengkur. Nafas bisa terhenti. Makanya kalau orang kadang-kadang bangun pagi-pagi sudah meninggal di tempat tidur, katanya mati dalam damai. Sebetulnya enggak. Dia nafasnya berhenti karena penyakitnya itu. Salah satunya penyebabnya seperti itu. Nafasnya terhenti. Kita tidak bisa menghargai kehidupan ini. Kita tidak bisa menghargai nafas yang kita hirup. Kita tidak bisa menghargai mungkin perjalanan dari rumah kita ke sini. Bagaimana sebetulnya Tuhan jagai? Tiba-tiba tidak ada mobil yang menyelonong menghantam kendaraan kita. Seperti misalnya kayak kasus kemarin jalan tol,
ada mobil menyelonong, terbang, karena begitu cepat ya, dia bisa loncati pembatas dan menghantam mobil lain. Jadi kadang-kadang setiap detik dalam kehidupan kita tidak seperti mujizat dalam kita menganggapnya seperti biasa. Kita menjadi kurang menghargai. Saudara, mungkin Tuhan memberikan penderitaan kepada kita, membiarkan penderitaan itu berlaku kepada kita, supaya kita bisa menghargai hal tersebut. Dia membiarkan penyakit terjadi pada kita, supaya kita bisa menghargai kesehatan kita. Dia membiarkan penyakit terjadi kepada orang tua kita, atau kepada saudara kita, supaya kita pun bisa memberikan perhatian kepadanya, supaya kita bisa bercermin suatu saat mungkin saya akan kena seperti itu. Penyakit, menjadi tua, tidak berdaya. Akhirnya kita bisa menghargai kehidupan yang diberikan Tuhan. Dengan cara lain, mungkin kita juga bisa menghargai apa yang diberikan Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya. Saudara, mungkin kita memang sampai sekarang belum pernah melihat surga. Bahkan dalam mimpi pun kita belum pernah diberikan penerangan oleh Tuhan tentang surga. Sepertinya kemudian kita tidak menghargai calon rumah kita di masa kekal nanti. Kita tidak menghargai darah Kristus. Kita memperingati kematian Tuhan ya hanya sebagai ritual. Saya datang, Tuhan perintahkan untuk memperingati kematian Tuhan dengan mengambil perjamuannya hanya sebagai ritual. Kita tidak pernah bisa benar-benar menghargai apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, khususnya mengenai keselamatan rohani, dengan hidup seperti apa yang Dia berikan. Tapi saya percaya, jika penderitaan menyambangi kita, kita mulai menghargai itu. Saudara, poin yang berikutnya dikatakan oleh Marco Copeland seperti ini, dan saya pikir ini yang paling penting. Penderitaan membuat kita lebih tergantung kepada Allah. Semboyan dari Olimpiade adalah Vini, yang tercepat, yang terkuat, yang terjauh, yang tertinggi. Seperti itu. Itu semboyannya. Saya percaya orang yang tercepat, orang yang terkuat, dan yang terjauh atau tertinggi itu merasa di atas orang lain. Siapa dari kita yang dalam kehidupannya menjadi king of the hill? Maaf, ini adalah istilah dalam barat. King of the hill itu raja bukit. Maksudnya dalam peperangan, siapa yang memegang bukit itu biasanya dialah yang menjadi penguasa, karena dia bisa melihat seluruh daerah dan susah sekali untuk ditaklukkan oleh daerah lain. King of the hill mengisyaratkan tentang kesombongan, tentang pencapaian. Saudara, mungkin dalam satu saat dalam kehidupan kita mencapai titik tertentu di mana kita merasa sombong. Saya tidak perlu siapa-siapa. Saya bisa hidup sendiri. Saya bisa makan dengan hasil keringat saya. Saya bisa mencapai ini dengan kekuatan saya. Dan akhirnya membuat kita tidak mempedulikan orang-orang di sekeliling kita, maupun tidak mempedulikan Tuhan. Saudara, penderitaan kadang-kadang membuat kita tergantung kepada orang lain. Dan bersyukurlah apabila penderitaan membuat kita tergantung kepada Tuhan. Penyakit membuat kita bergantung kepada dokter, atau membuat kita bergantung kepada keluarga kita. Tetapi jangan sampai ketika kita tidak memiliki kekurangan dalam hidup kita,
kemudian kita tidak mengacukan Tuhan atau tidak mengacukan keluarga-keluarga kita. Penderitaan membuat kita berdoa kepada Tuhan. Penderitaan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Penderitaan membuka mata kita bahwa ada Tuhan di sana yang berkuasa atas hidup kita. Saudara, bagian yang terakhir dari renungan ini dikatakan penderitaan itu mendorong kita, membantu kita untuk menyucikan diri. Dalam kitab 1 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 6 dan 7 dituliskan seperti ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Diuji, bagaikan katanya emas yang fana yang diuji kemurniannya. Kemudian kita perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5 dikatakan seperti ini. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak bangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini yang dapat dilakukan oleh pencobaan atau penderitaan kepada seorang manusia. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Merasa berbahagia apabila dia berada dalam pencobaan. Karena dia tahu ujian yang dilakukan oleh pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan ini dikatakan akan memperoleh buah yang matang. Saudara, penderitaan kadang-kadang juga membuat kita menjadi orang yang lebih simpati, bersimpati. Kadang-kadang kita tidak tahu rasanya orang memiliki kekurangan apabila kita sendiri tidak pernah mengalami hal tersebut. Penderitaan juga seharusnya membuat kita berdoa, bergantung kepada Allah. Seperti itulah yang dilakukan oleh para rasul. Kristus, ketika dia menderita dengan sangat, ketika dia hampir berada di ujung waktu pelayanannya, dia harus menghadapi salib. Dia begitu menderita. Dan dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Sampai 3 kali dia pergi berdoa. Kristus, dia tahu rasanya bagaimana menderita. Sama seperti dia pun pasti tahu bagaimana rasanya seorang dari antara anak-anaknya menderita. Dan dia mengajarkan apabila kita mengalami saat-saat tersebut, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah datang kepada Allah. Saudara, kita tidak pernah tahu kadang-kadang apa rencana Allah sampai segala sesuatu selesai terjadi.
akhirnya di ujung dari pekerjaan Allah kita bisa melihat, oh ternyata inilah rencana Allah untuk saya. Kita tidak pernah tahu. Karena apa? Karena kadang-kadang pemahaman kita terbatas akan hidup ini. Rancangan Tuhan begitu tinggi, jalan Tuhan begitu tinggi, seperti langit dan bumi dari rencana kita dan jalan kita. Dan kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang perlu kita pegang, bahwa rencananya selalu adalah rencana yang terbaik bagi diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita tentang seorang anak SMA yang menggantung dirinya sendiri karena stres. Dia stres karena UN, ujian nasional. Tapi yang lucunya, dia kemudian mendapatkan berita, orang tuanya mendapatkan berita bahwa anak ini lulus. Tetapi dia telah stres duluan, akhirnya menggantung diri. Dia meninggalkan surat yang intinya bahwa dia begitu cemas akan hasil ujian akhirnya. Dia tidak mau bersabar menunggu sampai pengumuman itu datang. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki strategi untuk menghadapi penderitaan yang tengah dialami. Stresnya dia itu kan sebetulnya penderitaan mentalnya. Dia tidak memiliki strategi. Seperti Kristus, ketika dia memiliki penderitaan secara mental, dia datang kepada Allah. Seperti orang Kristen lainnya, dia datang kepada Allah ketika penderitaan itu sudah mulai menyapa. Tapi dia tidak memiliki strategi itu. Dia memilih jalan cepat, menggantung dirinya. Maaf Saudara Daud, ini bukan untuk mengungkit yang terjadi bukan. Ini karena ada berita yang saya baca. Saya katakan ini ironi, sebuah ironi. Ironinya ternyata dia lulus. Dan sekarang orang tuanya lah yang menderita dikarenakan kematian anaknya tersebut. Seorang Kristen juga harus memiliki strategi itu. Dia seharusnya memahami, apabila saya sekarang menderita, saya harus ingat, saya adalah anak dan saya memiliki Bapa di surga. Mungkin Bapa sekarang sedang menghajar anaknya. Maksudnya apa? Saya tidak tahu. Apakah memang saya memiliki dosa sehingga Allah mengingatkan saya hajar kamu karena kamu memiliki dosa dan kamu perlu bertobat? Ataukah saya memiliki kesalahan lainnya, saya kurang melakukan perintah Allah? Tetapi satu hal harus kita pegang, Allah menghajar orang yang dikasihinya. Itu harus kita pegang. Penderitaan yang kita alami sebagai seorang Kristen karena Allah mengasihi saya dan dia butuh cara untuk memurnikan saya. Seseorang tidak akan teruji apabila dia belum melewati ujian tersebut. Seorang tidak akan teruji imannya apabila dia belum melalui ujian iman. Ujian iman bisa terjadi kapan saja. Jadi saudara, mengapa penderitaan dibiarkan oleh Allah? Sebetulnya secara gamblang Ibrani pasal 12 tadi sudah menyatakan kepada kita untuk menguji kita, karena kita adalah anak-anak Allah yang dihajar karena dia mengasihi kita. Mungkin ini akan merubah cara pandang kita dalam menjalani hidup, membuat kita lebih menghargai apa yang terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita memiliki strategi apabila tampaknya penderitaan sudah mulai menghampiri diri kita, pencobaan sudah datang ke dalam hidup kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pergi kepada Bapa di surga, berdoa, memohon kekuatan.